Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal langsung bongkar satu topik yang, wow, lagi panas-panasnya nih di dunia finansial. Kita bakal ngomongin persiapan IPO atau penawaran saham perdana terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Ya, tebakan kalian benar, SpaceX milik Elon Musk. Di atas kertas ini emang kedengarannya kayak kemenangan luar biasa buat inovasi teknologi luar angkasa kan? Tapi tunggu dulu. Setelah kita bedah data-datanya, apa yang terjadi di balik layar dari IPO ini ternyata jauh lebih kompleks. Dan sejujurnya, jauh lebih mengejutkan daripada sekedar meluncurkan roket ke orbit. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, coba dengerin angka ini baik-baik. 1,75 triliun dolar. Ini adalah target valuation buat IPO SpaceX. Angka ini jelas bukan main-main teman-teman. Jujur aja, susah banget buat otak kita mencerna skala sebesar ini kan? Nah, biar kebayang, angka ini pada dasarnya memposisikan SpaceX bukan cuma sebagai perusahaan teknologi yang sukses, tapi benar-benar jadi raksasa ekonomi yang ada di liganya sendiri. Sebongsor apa sih angka ini sebenarnya? Ini dia yang bikin geleng-geleng kepala. Bandingin deh, SpaceX nilainya 1,75 triliun dolar. Terus kalau seluruh perusahaan kontraktor pertahanan Amerika Serikat digabungin jadi satu, masih kalah gede. Belum cukup? Coba gabungin nilai pasarnya Coca-Cola, McDonald's, Disney, Nike, dan Starbucks. Sekali lagi, semuanya digabung dan nilai SpaceX masih lebih tinggi. Valuasi hampir 2 triliun dolar ini cuma masuk akal kalau SpaceX itu benar-benar perusahaan super ajaib seperti yang dibayangin publik kan? Tapi, nah ini poin krusialnya. Kenapa perusahaan ini dipatok dengan harga selangit? Padahal tahun lalu, SpaceX nyatanya boncos alias rugi bersih hampir 5 miliar dolar. Bayangin, siapa sih orang waras yang mau beli saham perusahaan yang tiap tahunnya bakar duit 5 miliar dolar di harga IPO terbesar dalam sejarah? Ini nih misteri utamanya. Buat nemuin jawabannya, kita harus bongkar dalamannya SpaceX. Bagian pertama, 3 bisnis SpaceX, yang baik, yang buruk, dan yang beneran jelek. Kalau kalian nanya ke orang di jalan, SpaceX itu jualan apa sih? Pasti kebanyakan jawab, oh roket atau misi ke planet Mars. Dua-duanya salah besar. Secara struktural, SpaceX itu bukan sekedar perusahaan roket. Mereka itu sebenarnya 3 bisnis berbeda yang digabung jadi satu. Realitas pendapatannya beda jauh sama image mereka. Bisnis roket yang selama ini jadi wajah SpaceX itu cuma nyumbang sekitar 25% dari total pendapatan, alias 4 miliar dolar. Porsi gedenya, 61%, justru datang dari Starlink yang ngasilin 11,4 miliar dolar. Sisanya dari bisnis lain kayak xAI. Jadi ini bukan sekedar urusan roket, teman-teman. Kita bahas bisnis roketnya dulu ya. Ini bisnis yang bagus, nggak bisa dipungkiri. Mereka bantu pemerintah AS luncurin satelit, kirim kargo ke stasiun luar angkasa internasional, dan jalanin misi-misi penting buat NASA. Dapat 4 miliar dolar setahun, itu keren banget sih. Tapi begitu kita sandingin sama valuasi 1,75 triliun dolar tadi, angka 4 miliar ini tiba-tiba kerasa kayak remah-remah. Bisnis ini jalan dengan baik, tapi tetap aja nggak bisa menjustifikasi harga 2 triliun dolar. Terus masuklah kita ke permata mahkotanya, Starlink. Bayangin aja provider internet kabel kayak yang ada di rumah kalian. Tapi ini mancar dari luar angkasa. Ini adalah perusahaan telekomunikasi dengan pertumbuhan paling cepat dalam sejarah. Dengan lebih dari 10.000 satelit di orbit, mereka sekarang melayani 10 juta pelanggan di 150 negara. Dan coba lihat marginnya, melesat dari 41% jadi 63% cuma dalam 2 tahun. Ini luar biasa. Belum lagi ekspansi besar-besaran mereka ke kapal pesiar, maskapai penerbangan, sampai dapat kontrak pertahanan rahasia Pentagon lewat Starshield. Inilah mesin pencetak uang aslinya SpaceX. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang, jeleknya. Beberapa bulan lalu, SpaceX beli lab AI milik Elon Musk sendiri. Namanya xAI seharga 250 miliar dolar. Coba kita bandingin. OpenAI ngasilin sekitar 24 miliar dengan valuasi 850 miliar. Anthropic ngasilin 30 miliar dengan valuasi 400 miliar. Nah, xAI diperkirakan cuma ngasilin sekitar 1 miliar dolar, tapi dihargai 250 miliar. Ibaratnya nih, pasar menilai xAI kayak maskapai penerbangan mewah bintang 5, padahal realitas dompetnya lebih mirip maskapai budget yang sering delay. Ini membawa kita ke fenomena yang saya sebut reverse Jerome Powell. Kalau bank sentral itu nyetak uang, nah si xAI ini justru bakar semua uang yang susah payah dicari sama bisnis SpaceX lainnya. Yang bikin tanpa was-was, xAI ini awalnya dibangun sama 11 peneliti top dunia dari tempat-tempat sekeren DeepMind dan Google. Tapi, per bulan Maret tahun ini, ke-11 orang hebat itu cabut semua dari perusahaan. Elon Musk sendiri sampai ngaku kalau xAI harus dibangun ulang dari nol. Singkat kata,
SpaceX baru aja keluar $250 miliar buat beli aset yang tiap bulannya bakar duit 1 miliar dan sekarang harus ngulang dari awal. Gila kan? Oke, mari kita hitung-hitungan sebentar. Tahun lalu, bisnis roket dan Starlink itu sukses besar ngasilin keuntungan operasi $8 miliar. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Tapi tunggu. Pas XAI ini dimasukin ke dalam pembukuan gabungan perusahaan, keuntungan 8 miliar itu langsung ludes. SpaceX malah berujung dengan kerugian hampir 5 miliar dolar. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Siapa yang sudi nombokin kerugian ini di valuasi IPO tertinggi sepanjang masa? Bagian 2. Mengubah aturan main Nasdaq. Percaya nggak percaya? Jawabannya nggak ada hubungannya sama teknologi roket atau ambisi ke Mars. Jawabannya murni permainan mekanika pasar finansial yang super licik. Buat paham gimana IPO ini bisa mulus, kita harus lihat gimana bursa saham Nasdaq sampai ngerombak aturan mereka sendiri. Kita kenalan dulu sama dua istilah ini ya. Pertama, Fast Entry Rule atau aturan entry cepat. Ini tuh kayak jalur VIP biar perusahaan baru bisa langsung masuk ke indeks saham utama secara kilat. Kedua, free float. Gampangnya ini porsi saham yang beneran bisa dibeli sama publik kayak kita, bukan saham yang ditahan erat-erat sama pendiri atau orang dalam. Nah, dua aturan ini nih yang baru aja diutak-atik. Coba perhatiin betapa kebetulannya perubahan aturan ini demi memuluskan jalan SpaceX. Tanggal 1 Mei tahun ini, Nasdaq diam-diam ubah aturan besar. Dulu, sebuah perusahaan butuh waktu 3 bulan biar pasar bisa nilai harganya secara wajar, baru deh bisa masuk indeks gede. Sekarang, cuma butuh 15 hari perdagangan. Lebih parahnya lagi, dulu ada syarat wajib punya minimal 10% saham yang beredar bebas atau free float. Padahal, SpaceX cuma niat melepas 4-5% sahamnya doang. Kalau pakai aturan lama, SpaceX bakal langsung kena diskualifikasi. Tiba-tiba aturan barunya ngehapus batas minimum itu sama sekali. Wah, kebetulannya luar biasa ya. Dan ini dia trik sulapnya yang bikin geleng-geleng. Tersembunyi di balik bahasa teknis aturan baru itu, ada yang namanya efek pengganda tersembunyi. Sistem bakal ngambil saham beredar SpaceX yang cuma 5% tadi, terus simsalabim, dikali 3. Jadi sistem komputer indeks bakal memperlakukan SpaceX seolah-olah mereka punya 15% saham yang beredar di pasar. Kenapa sih manipulasi angka ini jadi krusial banget? Karena indeks Nasdaq 100 itu patokan standar emas, dan ada lebih dari 600 miliar dolar uang di produk investasi pasif yang ngikutin indeks ini. Waktu SpaceX dimasukin ke indeks tersebut, dengan bobot saham yang udah di-markup 3 kali lipat tadi, semua reksadana indeks atau ETF ini diwajibkan secara hukum buat borong saham SpaceX. Mereka nggak peduli SpaceX lagi rugi 5 miliar dolar. Mereka nggak baca fundamental, mesin cuma tahu beli secara otomatis. Inilah yang kita sebut dengan permintaan buatan. Ngeri kan? Bagian 3. Jebakan buat investor retail. Nah, disinilah semua sandiwara tadi mulai ngincer dompet kalian. Buat apa sih permintaan buatan ini diciptain? Dan siapa yang nantinya bakal nerima porsi raksasa saham ini pas hari IPO? Jawabannya, investor retail alias orang-orang biasa kayak kita. Coba lihat perbedaan alokasi ini. Di IPO normal biasanya investor retail cuma kebagian jatah 5-10%, sisanya buat institusi raksasa. Tapi SpaceX, mereka dengan PD-nya menargetkan 30% alokasi buat retail. Ini angka yang belum pernah ada sejarahnya. Kenapa perusahaan dengan IPO terbesar sejagat tiba-tiba pengen banget ngeguyur pasar retail dengan sahamnya? Kalau kata Chief Financial Officer SpaceX, Brett Johnson, alasannya gini. Pembeli retail udah sangat loyal mendukung kami dan Elon, jadi kami mau menghargai mereka. Wow, manis banget kan kedengarannya? Sangat mulia. Tapi ayolah, ini kan bahasa ngeles korporat tingkat dewa. Kalau diterjemahin ke bahasa manusia yang realistis, SpaceX lagi siap-siap ngebuang 30% pasokan saham IPO termahal sepanjang sejarah ini langsung ke pangkuan investor biasa. George Noble, seorang manajer portofolio, merangkumnya dengan satu kalimat yang brutal tapi akurat banget. Akun pensiun Anda adalah likuiditas keluar atau exit liquidity. Jadi skenarionya gini, orang dalam perusahaan udah pegang saham dari harga bawah banget. Terus, berkat aturan baru Nasdaq yang maksa dana pasif buat masuk secara membabi buta, tebak siapa yang nyerap dan beli saham-saham itu di harga pucuk? Ya, akun pensiun kalian, reksadana indeks kalian. Mesin ETF bakal ngebeliin itu buat kalian tanpa minta izin, tanpa kalian bisa ngomong enggak. Yang pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan super penting ini. Bertahun-tahun, kita diajarin kalau investasi pasif di reksadana indeks itu cara yang paling gampang dan aman. Set it and forget it. Atur, terus tinggal tidur. Emang bener sih untuk waktu yang lama.
Tapi, nyatanya fitur otomatis yang bikin hidup kita gampang itu adalah fitur yang sama yang ngejadiin kita pembeli pasrah buat siapapun yang berhasil masuk ke dalam indeks. Kalau sistem pasar aja bisa ngerumah aturannya sendiri demi masukin perusahaan yang lagi rugi 5 miliar dolar ke dalam portofolio masa depan kalian, masih yakin strategi atur dan lupakan itu beneran aman? Pikirin lagi deh, terus pertanyakan sistemnya, dan jangan pernah berhenti baca datanya. Terima kasih udah nongkrong dan bedah kasus bareng kita hari ini. Sampai jumpa!